salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sebagai manusia patutlah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita masih bisa bergabung pada hari ini untuk melaksanakan diseminasi oleh calon guru penggerak. Baiklah, tak perlu berlama-lama, kita masuki acara berikutnya yaitu pembukaan oleh Ibu Wakasekutu kepada Ibu Imelda, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kepala sekolah dalam rangka diseminasi oleh calon juru penggerak SMA Negeri 1 Duren Bawang. Sehingga hasil daripada diseminasi ini nantinya dapat membawa mereka khususnya dalam menempuh segala sosialisasi pada pendidikan mereka selama CGP dan umumnya supaya SMA kita semakin maju ke depannya. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membuka acara diseminasi oleh CGP SMA Negeri 1 Duren Bawang. Selama kurang lebih 1 jam. Jadi acara diseminasi oleh CGP SMA Negeri 1 Duren Bawang atas nama Ibu Deti Helen Tundang, Ibu Nobita Arnesi dan Ibu Bakara. Resmi kita mulai. Kepada Ibu Wakasek atas kesempatannya. Baiklah, untuk berikutnya kita mulai oleh Ibu Francisca Bakara. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Hari ini kami akan simpelnya mensosialisasikan mengenai budaya positif. Ini adalah modul 1.4 Ibu Bapak Ibu yang sudah kami pelajari, dan kami diminta untuk mensosialisasikan kepada rekan sejawat. Sebenarnya kepada rekan sejawat dan orang tua siswa. Namun ini akan kami sosialisasikan, akan kami bagikan dulu kepada Bapak Ibu, dan kami sudah bagikan kepada anak-anak di kelas. Ini nanti akan kami bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu, dimana budaya positif ini nanti setelah kita mempelajari ini, tujuan pembelajaran yang pertama itu nanti kita dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua itu kita dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Dan yang ketiga kita dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol ini dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira itulah Bapak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bawakan itu nanti yang pertama adalah mengenai teori kontrol. Nah, sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melakukan satu aktivitas, ini namanya cobalah buka. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh 2 orang Bapak Ibu. Kita umpamakan ini adalah si A dengan si B. Bapak Ibu boleh bersama dengan teman Bapak Ibu yang ada di sebelahnya masing-masing. Satu sebagai A, satu sebagai B. Lalu yang A ini akan mengepalkan tangannya, yang B akan membujuk si A untuk membuka kepala tangannya. Nah, Bapak Ibu yang sebagai A, bayangkan bahwa yang ada di dalam kepala tangan Anda ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bayangkan yang di tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang berharga yang tidak ingin Bapak Ibu bagi kepada siapapun. Lalu Bapak Ibu kepal dengan sekuat tenaga. Lalu tugas teman di sebelah Bapak Ibu sebagai si B adalah merayu temannya supaya dia mau membuka kepala tangannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke, pertama ini sebelum kita masuk ke teori kontrol, kita diminta untuk melakukan aktivitas ini. Boleh Bapak Ibu silakan kira-kira 10 detik. Boleh sepakat dengan teman sebangkunya. Siapa yang mengepal, siapa yang merayu. Si B boleh melakukan apa saja supaya si A mau membuka tangannya.
boleh merayu, boleh menancap, boleh melakukan apa saja. Kalau kamu membukanya, saya akan memberikan sesuatu hadiah yang indah untuk kamu. Kira-kira apa hadiahnya? Saya akan memberikan apa yang kamu butuhkan yang paling berharga saat ini. Bisakah kamu buka? Belum bisa, hanya itu saja permintaan. Hanya itu saja perkataan yang dikatakan untuk kami. Tambahlah. Oke Bapak Ibu, ada yang mau perhatikan satu orang aja ke depan. Udah bisa tadi. Oh, yang jadi A siapa ini? Oh, Ibu Manulang sebagai A. Yang ini merayu. Aku suka cewek merayu. Perasaan ganteng. Ya, kan dulu ya. Mulai ya Pak di sana. Ibu, apa itu? Ada deh. Kira-kira boleh nggak saya tahu? Kenapa nggak boleh? Ini langsung banget. Tapi dari kepala ibu ini kayaknya sesuatu yang tidak menarik. Oh, jangan lihat dari luar, Pak. Oh, yang penting isinya. Kalau ibu memang bersahabat dengan saya, coba buktikan apa. Masa bersahabat? Iya. Ini sama masa bersahabat dengan lu. Gak ada keputusan dong berarti. Kurang greget nih. Kurang greget aja. Iya, tangan ibu ini kalau dilepas makin cantik bu. Kalau dilepas lagi makin bagus bu. Coba ibu lepaskan. Gini cara lepaskan. 1, 2, 3, Coba satu aja dulu ya, satu aja ya. 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Ya, sentuhnya satu Wow, aja. rupanya barang berharga. Kena rayuan maut ternyata. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, apa tujuan dari kegiatan kita ini? Kita tadi sudah lihat bagaimanapun besarnya usaha dari B untuk merayu A, membuka kepalan tangannya, kontrol ada pada siapa Bapak Ibu? Apakah kontrol itu pada si B atau pada si A? Si A tadi Manulang, si B-nya Pak Victor. Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan pemantik mengenai kegiatan kita tadi. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Lalu si B, apakah dia membuka kepalan tangannya satu, tapi dia berbalik Bapak Ibu? Tapi karena waktu kita nggak banyak, kita lakukan di satu ini saja ya. Apa inti dari yang kita lakukan ini Bapak Ibu? Ibu Manulang tadi sebagai A itu menggambarkan seorang siswa Bapak Ibu. Itulah anak-anak kita yang ada di sini. Jadi anak-anak kita itu memegang kontrol terhadap diri mereka sendiri. Jadi kita, walaupun terkadang kita suruh kamu kerjakan ini, mereka kerjakan. Kenapa mereka mau mengerjakan? Karena mereka mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Seandainya mereka tidak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, bisakah kita memerintahkan mereka? Jawabannya tidak. Nah itu ya Bapak Ibu, itu inti dari kegiatan kita. Jadi kita harus sadari bahwa anak-anak kita di sini itu melakukan segala sesuatu yang kita minta itu karena dia menghendaki dirinya untuk kita kontrol. Nah sekarang kita mengkontrol ke arah yang mana ini? Kita bisa mengkontrol mereka ke arah yang positif. Itu akan berkaitan dengan disiplin positif. Nah jadi di sini bisa dilihat bahwa setiap orang itu memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda. Ada peristiwa yang berbeda-beda. Ada orang yang harus dibujuk rayu sedemikian rupa baru dia mau buka tangannya. Ada orang yang bagaimanapun dibujuk bahkan diancam dia tidak akan membuka kepalan tangannya karena menganggap apa? Menganggap yang dia pegang itu jauh lebih penting daripada bujuk rayu atau hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh si B yang mau membuka tadi. Nah, jadi setiap orang itu punya kontrol masing-masing. Anak-anak kita juga mereka punya kontrol masing-masing terhadap dirinya. Ada anak-anak yang sangat mudah kita kontrol, ada anak-anak yang sangat mudah mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, tapi ada anak-anak
nggak berubah-berubah. Kenapa mereka tidak berubah-berubah? Bapak Ibu, cara kita untuk merayu mereka, mengizinkan kita mengontrol mereka, itu cara kita belum tepat menurut mereka. Jadi mereka tidak mengizinkan untuk kita kontrol. Kita suruh kerjakan tugas, mereka nggak mau. Karena caranya nggak pas menurut mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan teori kontrol. Jadi setiap manusia itu punya posisi kontrol yang berbeda. Yang kedua Bapak Ibu, pada kasus yang tadi itu setiap orang akan memiliki pertahanan diri yang berbeda-beda. Kalau menurut kita yang kita pegang itu sangat penting, ya kita nggak akan buka apapun yang dilakukan oleh teman kita, walaupun kita diancam, dikelitiki, dikasih hadiah, kita nggak akan buka. Kalau kita anggap yang kita pegang itu lebih penting. Tapi kalau yang ditawarkan oleh teman kita itu lebih menggiurkan, kita akan buka. Seperti itu. Intinya sama seperti yang di atas tadi ya Bapak Ibu. Kontrol itu dipegang oleh si pemilik tubuh kita ini kita yang kontrol. Orang lain nggak bisa kontrol kita, kecuali kita izinkan mereka untuk mengontrol kita. Nah, ini yang berkaitan dengan teori kontrol. Nah, ini tadi jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, inilah teori kontrol yang sesungguhnya dari aktivitas kita tadi Bapak Ibu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak anak-anak itu sukai terjadi, itu juga ada tujuannya. Jadi tidak terjadi begitu saja. Nah, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, itu juga dia pasti punya alasan. Kita suruh kerjakan tugas, mereka nggak mau kerjakan tugas, mereka pasti punya alasan sendiri. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu, ini teori kontrol. Lalu nanti kita akan kaitkan dengan disiplin Bapak Ibu, karena materi kita adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Nah, disiplin ini nanti kita kaitkan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kalau filosofis Ki Hajar Dewantara itu meminta kita untuk sebagai pendidik, kita itu diminta untuk menuntun anak-anak didik kita. Nah, menuntun ini nanti dalam konteks disiplin diri, kita harus menuntun anak-anak kita dan menjadikannya siswa disiplin. Dan disiplin itu harus hadir dari dalam dirinya. Nah, nanti kita akan kaitkan lagi ini Bapak Ibu dengan nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini adalah cara kita untuk mendisiplinkan anak-anak. Tapi sebenarnya ada yang kurang tepat untuk yang kita lakukan selama ini. Karena kebanyakan kita ingin anak-anak kita disiplin itu caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan hukuman. Karena itu cara yang kita pakai. Tapi sebenarnya itu kurang tepat Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, disiplin itu merupakan salah satu nilai-nilai dari kebajikan. Nah, di sini berkaitan lagi dengan Ki Hajar Dewantara, nilai kebajikan apa sih yang kita inginkan untuk ada di dalam diri anak-anak kita? Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, tapi yang mau kita terapkan, yang kita inginkan ada di anak-anak kita itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang paling utama itu yang mana Bapak Ibu? Yang paling utama dari profil pelajar Pancasila itu yang kita inginkan adalah anak-anak kita itu memiliki nilai kebajikan berketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Karena saat dia sudah memiliki rasa berketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kebajikan yang lainnya ini seperti tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kasih sayang, dan semuanya itu akan mengikut di belakang. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikannya. Ini juga masih berkaitan dengan nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini yang paling kita inginkan ada di anak-anak kita ya Bapak Ibu. Mereka harus beriman dan bertakwa. Nah, saat mereka beriman dan bertakwa, itu nanti nilai kebajikan yang lain itu akan masuk ke dalam diri mereka secara otomatis. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ada 3 motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga nanti kita akan kaitkan kepada anak-anak kita. Bagi dulu kita sih belajar. Saat kita melakukan sesuatu Bapak Ibu atau anak-anak kita melakukan sesuatu, ada secara garis besar ada 3 motivasi yang melatar belakangi mereka. Tapi dari 3 motivasi ini ada motivasi yang paling rendah, ada yang menengah, ada yang sebenarnya paling bagus untuk kita timbulkan di dalam diri anak-anak kita. Nah, kita coba lihat yang pertama. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman.
Nah, ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah dari 3 motivasi perilaku manusia. Saat anak-anak kita atau kita melakukan sesuatu tujuannya untuk menghindari hukuman, ya kita bisa kan melakukan disiplin, ya bisa, kita bisa melakukan disiplin. Tapi kalau tujuan kita disiplin hanya untuk menghindari hukuman, berarti kita berada di tingkat motivasi yang paling rendah sebagai manusia. Kenapa begitu? Karena saat hukuman itu tidak berlaku, apakah kita masih disiplin? Jawabannya pasti tidak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi motivasi yang ini yang sebisa mungkin diminta untuk kita geser dari anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita itu bisa kita ajarkan supaya dia disiplin, tapi motivasinya bukan karena takut kena hukum. Nah, ini motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak itu melakukan sesuatu karena kita janjikan imbalan atau kita mau kasih penghargaan. Motivasi ini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tapi ini pun ternyata kurang begitu bagus Bapak Ibu. Anak-anak itu melakukan disiplin hanya karena kita beri imbalan, itu juga ternyata kurang bagus. Kenapa? Karena saat imbalan tidak kita berikan, maka mereka juga tidak akan menjalankan disiplin seperti yang kita mau. Jadi kita mengontrol anak-anak itu dengan kasih penghargaan atau hadiah. Supaya anak-anak itu mengikuti yang kita mau, ya kita kasih hadiah. Itu juga ternyata kurang baik. Tapi ini berada satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya, ini yang kita harapkan ada di dalam diri anak-anak kita Bapak Ibu, dan kita diharapkan bisa memacu anak-anak kita untuk memiliki motivasi yang ketiga ini. Yang ketiga ini motivasinya apa? Motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Simpelnya, ini kita sebut dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi saat anak-anak itu melakukan disiplin, itu terjadi karena memang dia meyakini bahwa disiplin itu penting untuk dirinya, dan disiplin itu bisa membuat dirinya maju, kira-kira begitu ya. Yang ini yang mau kita tanamkan kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Sebenarnya kita boleh berdiskusi di sini bagaimana sih caranya menanamkan ini kepada anak-anak kita. Nanti kita bisa berdiskusi di luar forum ini karena ini waktu kita terbatas. Nah, saat anak-anak ini memiliki motivasi ini, kita nggak perlu terlalu capek mengontrol anak-anak itu, karena nggak usah terlalu dikontrol pun mereka akan izinkan dirinya untuk kita kontrol. Misalnya kita kasih tugas, nggak usah kita capek-capek, mereka udah kumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang kita mau. Kenapa? Karena ada timbul di dalam dirinya sendiri, dia mau jadi yang terbaik. Dia punya prinsip bahwa tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Nah, rasa itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kita ancam sebagai seorang guru, atau bukan karena kita marah-marahi seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kita harapkan ada di dalam anak didik kita Bapak Ibu, motivasi yang ketiga. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita sekarang posisinya masih berada di mana Bapak Ibu? Anak-anak kita itu kebanyakan masih berada pada motivasi yang pertama. Yang kedua ya Bapak Ibu, yang mereka lakukan itu harus kita ancam dulu. Kalau nggak dikumpul nanti nilaimu nggak lulus. Kita ancam ya dengan hukuman. Kebanyakan masih di situ. Nah, dari modul ini diharapkan kita bisa sama-sama belajar bagaimana supaya motivasi anak-anak kita yang masih di posisi 1 dan 2 tadi bisa bergeser Bapak Ibu menuju yang ketiga. Mereka harus punya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu mengenai 3 motivasi. Lalu ini tujuan disiplin positif. Saat kita melakukan disiplin positif, ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif ini yang pertama adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga itu tadi adalah motivasi intrinsik. Jadi mereka harus punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Lalu ini yang terakhir Bapak Ibu bisa lihat, ini pertanyaan kita sekarang ini. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanamkan motivasi itu kepada anak-anak kita. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Bagaimana caranya? Disitulah kita butuh yang namanya kolaborasi. Karena terkadang pengalaman kita masing-masing itu berbeda. Kita bisa berkolaborasi, saling belajar, saling memberi masukan untuk
endingnya ini ya Bapak Ibu. Endingnya kita mau anak-anak kita punya disiplin positif dan punya motivasi intrinsik. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu, materi yang mau saya sampaikan yang terakhir adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman terkadang sering kita pakai Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Jadi hukuman adalah sebuah cara yang mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, biasanya hukuman kita berikan itu untuk mengharapkan anak-anak tersebut menampilkan sesuatu yang sesuai dengan standar kita. Ini hukuman. Lalu konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan ataupun pendirian yang telah atau hendak telah dilakukan. Konsekuensi ini Bapak Ibu beda dengan hukuman. Hukuman itu tiba-tiba, kalau konsekuensi ini sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, jadi pada konsekuensi murid itu dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu bisa membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya siswa kita tidak mengerjakan tugas. Lalu kita bilang, oh kamu tidak mengerjakan tugas, kamu keliling lapangan 5 kali putaran. Itu hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu terjadi secara langsung. Tidak ada ini dulu ya, dengan siswa kita tidak ada bicara dulu dengan siswa. Ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu untuk anak-anak kita dalam jangka waktu yang panjang. Seperti contoh zaman saya SMA dulu, kami itu ada guru piket di depan gerbang. Guru piket itu akan mencatat siapa aja yang terlambat. Kalau sudah 3 kali terlambat, kami itu akan digiring ke kelas-kelas. Lalu kami akan dikalungkan apa sih namanya, kayak di kardus-kardus begitu, akan ditulis di situ saya terlambat 3 kali. Lalu kami akan datang ke kelas dan akan bilang, saya ini dari kelas ini terlambat selama 3 kali gitu. Dan itu diarah itu ke kelas-kelas semuanya. Itu dilakukan zaman saya SMA Bapak Ibu, tapi itu sudah diberitahu, sudah disampaikan sebelumnya. Kalau sudah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu, apakah itu namanya masih hukuman? Itu jawabannya adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu kita tetap merasa nggak nyaman Bapak Ibu. Kita sebagai siswa kita merasa tetap merasa tidak nyaman. Tapi tidak nyaman itu dalam jangka waktu yang pendek, dan ketidaknyamanan itu terjadi ya karena memang kita yang melanggar. Kita sudah tahu kalau kita terlambat 3 kali, kita akan mengalami itu. Jadi anak-anak itu sudah tahu sebelumnya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman nanti misalnya dia terlambat tiba-tiba langsung dikalungkan, diarak-arak, dia langsung ada anak-anak mungkin yang akan langsung sakit hati, malu, udah besok mau lagi sekolah, mungkin begitu ya. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia sudah tahu, nanti saya kalau terlambat 3 kali saya bakalan diarak-arak ini. Jadi dia tidak akan lagi merasa terlalu terkejut begitu karena sudah disepakati sebelumnya. Apakah ini baik kita lakukan? Kalau dibandingkan hukuman, konsekuensi lebih baik. Tapi dibandingkan hukuman dan konsekuensi, ada yang lebih baik, Bapak Ibu, yang lebih baik adalah restitusi. Jadi kita balik kemari ya Bapak Ibu. Kita mau lihat yang ketiga, ini ada kasus juga. Yang lebih baik ini Bapak Ibu, ada namanya restitusi. Restitusi ini lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi saat anak-anak itu salah, anak-anak itu bisa kita panggil secara pribadi, kita yakinkan secara pribadi, kita tanya, kita sadarkan apa kesalahannya, lalu nanti dia akan memberi solusi bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi kita sebagai guru, kita nggak bisa, oh kamu nanti biar kesalahanmu ini bisa bebas, kamu harus begini, nggak boleh. Kita boleh kasih solusi ke anak-anak itu. Misalnya anak-anak itu selalu terlambat, berkali-kali terlambat. Kita bisa panggil Bapak Ibu, kita bisa lakukan restitusi, kita bisa panggil, kita bisa lakukan, kita bisa tanyakan kenapa dia datang terlambat, alasannya apa dia sering terlambat. Lalu kita bisa minta dia cari solusi, apa yang bisa membuat kamu nanti tidak lagi datang terlambat. Jadi solusi itu datangnya tetap dari dia,
Dan dia harus meyakini bahwa apa solusi yang ditawarkan itu bisa dia lakukan. Bisakah kita sebagai guru menyampaikan pendapat kita di sana? Bisa, Bapak Ibu. Kita bisa katakan, oh mungkin kamu harus bangun cepat. Tapi pendapat kita itu nggak boleh kita paksakan untuk diterima oleh anak tersebut. Kalau anak itu bilang, oh saya nggak bisa Bu, maka itu nggak boleh kita paksakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah restitusi di sini Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah 3 tahap, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Bella. Restitusi itu ada 3 tahap. Anak-anak itu nanti kita panggil secara pribadi, lalu dia nanti akan mengevaluasi dirinya sendiri. Dia akan menyadari sendiri apa kesalahannya, apa efek dari kesalahannya, lalu nanti dia akan mencari sendiri solusinya dengan dibantu oleh guru. Dia akan mencari sendiri solusinya, bagaimana supaya kesalahannya itu bisa diperbaiki. Kalau tadi dia sering terlambat, bagaimana caranya supaya dia nggak terlambat lagi. Tapi solusi tetap dari dia. Guru boleh kasih pendapat, tapi yang menentukan pendapat itu mau dijalankan atau tidak adalah si murid itu sendiri. Kita nggak boleh paksa. Kamu nggak boleh lagi main game malam-malam, nggak boleh begitu. Kita boleh kasih saran, bagaimana kalau kamu tidak main game lagi malam-malam, misalnya gitu. Kalau dia bilang, oh nggak bisa, kita nggak bisa paksa. Kita cari lagi solusi yang lain. Seperti itu ya kira-kira. Nah itu restitusi ya Bapak Ibu. Nah diharapkan untuk budaya positif ini diharapkan kita bisa menerapkan yang ini Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan yang namanya restitusi. Kita diharapkan bisa lebih menerapkan restitusi daripada hukuman dan konsekuensi. Nah dari sinilah nanti kita akan lihat, kita akan bentuk keyakinan kelas, kita akan bentuk keyakinan sekolah, lalu kita akan lihat bagaimana cara melakukan restitusi. Nanti ada 3 tahap Bapak Ibu, nanti akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, ini yang terakhir. Apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan anak. Jadi saat anak itu berbuat salah, kita lakukan restitusi, itu tujuannya bukan untuk menebus kesalahannya, tapi tujuannya untuk belajar dari kesalahan. Karena di situ anak-anak tahu dia salah dan dia akan cari solusi bagaimana untuk memperbaiki diri ke depannya. Itu ciri-ciri restitusi. Yang kedua, restitusi itu ciri-cirinya bertujuan memperbaiki hubungan dengan siapa? Kalau masalahnya dengan guru, hubungannya dengan guru. Kalau masalahnya dengan temannya, misalnya mereka jambak-jambakan di kelas atau mungkin bully di kelas, ejek-ejekan, restitusi itu tujuannya memperbaiki hubungan antara mereka. Lalu yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya anak kita datang sering terlambat, kita tawarkan, kenapa kamu sering datang terlambat? Kalau dia bilang mungkin karena main game online, kita bisa tawarkan, bagaimana kalau kamu jangan main game lagi malam-malam? Tapi kita nggak bisa paksa Bapak Ibu. Kalau dia bilang enggak bisa, ya cari lagi yang lain solusinya gitu ya. Jadi restitusi ini tawaran, bukan paksaan kepada anak. Dan ciri yang selanjutnya, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Lalu restitusi, ciri selanjutnya itu fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi ini ciri selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi anak-anak itu walaupun dia bersalah, kita harus tetap kuatkan anak tersebut. Setiap bagaimana cara kita menguatkannya Bapak Ibu? Kita menguatkannya dengan cara kita mengatakan pada mereka bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terulang lagi, apalagi kesalahan yang sama seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri restitusi itu kita akan memberikan anak itu penguatan dan kita fokus pada solusi. Harus ada solusi setelah kita melakukan yang namanya restitusi. Sebenarnya untuk kita juga cocok, apalagi kita wali kelas. Cocok juga mungkin. Nah baik Bapak Ibu, itu materi dari saya. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya pada Ibu Teti Helen. Ini akan membahas lebih dalam tentang restitusi ya Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ini didasari pada permasalahan yang alami. Ini ada beberapa permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan juga tadi ya, beberapa materi masih di kelas. Ada masalah kurang disiplinan, ada masalah kurang disiplin di kelas kita ini dan itu menjadi beberapa bentuk. Oleh karena itu kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Kalian boleh lihat ini di depan. Sebelum kita sepakati apa itu
depan kita ya. Tidak boleh terlambat. Masihkah ada yang terlambat? Tidak boleh, tidak tepat waktu masuk dalam kelas. Tapi kita juga masih banyak ya, tidak tepat waktu masuk dalam kelas. Saat belajar, ya belajar, tidak boleh bermain. Ada waktunya bermain, ya silakan bermain. Tapi kita masih banyak yang melanggar. Kalau waktu belajar masih banyak yang bermain, main di belakang masih ada yang cakap-cakap. Ya. Semuanya membuat kelas kita itu tidak nyaman. Jadi sekarang kita mau membuat keyakinan kelas yang nantinya ini bisa membuat kelas kita lebih disiplin dan kita belajarnya juga lebih nyaman. Jadi omong kosong kamu bisa dapat ilmu kalau kamu belajarnya nyaman. Jadi kita mau bicarakan di sini apa sih yang mau kita buat di kelas kita ini supaya kita bisa sama-sama nyaman. Guru-gurumu nanti di sini mengajarnya nyaman, kamu juga belajarnya nyaman. Apa yang mau kita buat? Berkaitan dengan disiplin positif ya. Berkaitan dengan disiplin positif. Nah nanti kesepakatan kelas ini kalau sudah kita buat, ini harus kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan? Karena ini kita buat secara bersama-sama. Dan ini udah kita sepakat apa yang buat kamu nyaman, apa yang buat saya mewakili guru yang lain membuat kami juga nyaman. Ya, dan ini karena kita bicarakan, kita sepakati, dan kita harus yakini, kita juga nanti harus laksanakan. Nanti ada nanti kita buat konsekuensi. Nah, apa yang mau kita lakukan? Ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada kalian tentang masalah dan harapan yang kalian mau ada di kelas kita. Kalian itu mau kelas yang bagaimana? Kalian itu maunya kita belajarnya bagaimana? Bagaimana kelas impian kalian? Mungkin kita bicarakan kita. Baru harapan kalian terhadap kelas kita ini bagaimana? Itu yang pertama mau kita bicarakan ya. Jadi kalian akan menyampaikan kira-kira menurutmu masalah apa yang ada di kelas ini yang membuat kalian tidak nyaman. Ya, jadi nanti kamu boleh bukakan masalah apa menurutmu di kelas ini yang bikin kamu nggak nyaman belajar. Lalu setelah itu harapanmu apa untuk kelas kita ya? Kita belum pergi ke sekolah, ke lingkungan sekolah, di kelas kita ini aja. Kita mau membuat kita nyaman di kelas kita. Ya, itu yang pertama. Nanti langkah kita yang pertama itu yang mau kita lakukan. Ya, misalnya seperti apa kelas impian. Nah, itu nanti yang mau kita bahas yang pertama. Lalu setelah itu nanti dari semua ide-ide kamu tadi, impian-impianmu tadi, kita akan mencapai kesepakatan kelas. Gitu ya, dari semua impianmu itu nanti kita akan explore, kita akan simpulkan kesepakatan kelas apa yang mau kita buat. Makanya di sini kamu bisa lihat ini. Menurut kalian apa yang harus kita semua lakukan supaya kelas impian yang kita langkah yang pertama tadi bisa kita lakukan? Kita akan diskusikan bersama-sama. Karena kita mimpinya bersama ini ya. Mimpinya bersama bagaimana cara mengeksekusinya juga kita akan pikirkan bersama-sama. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kita ambil kesimpulan. Nanti kesimpulan juga ada semua. Nanti dari semua kita ada berapa orang ini? Masuk semuanya ya. Kita ada beberapa orang ini. Dari kita semua berapa orang kan kita akan ambil, kita akan simpulkan mana yang akan kita ambil untuk jadi keyakinan kelas. Dan yang pasti yang kita ambil nanti dari buku keyakinan kelas itu wajib harus kita lakukan. Ya. Jangan ada lagi yang nggak melakukannya, wajib harus kita lakukan. Nanti kita akan lakukan evaluasi. Lalu ini dia tadi ya, ide-ide tadi kita akan buat jadi keyakinan kelas. Lalu kalau sudah selesai nanti kita akan buat dalam sebuah poster atau kita buat seperti yang di belakang sana. Kita akan tanda tangani bersama. Itu kita sebut dengan tanda tangani kontrak. Itu adalah kontrak kesepakatan kita di kelas ini. Lalu kita nanti semua akan menandatangani. Nanti bisa buat seperti yang di belakang sana. Baru nanti tuliskan semua kesepakatannya tertera biar nanti buat dalam seperti poster ya. Atau nanti siapapun boleh yang pintar melukis-lukis dan segala macam, buat sebagus mungkin seperti poster, baru nanti kasih tempat di bawahnya untuk kita tanda tangani bersama. Nah tujuannya nanti endingnya ini ya,
intinya itu yang mau kita capai dalam kesepakatan kelas ini. Nah ini yang terakhir ya. Lalu nanti setelah ini kita akan lakukan evaluasi. Nanti kita bisa evaluasi seminggu sekali atau sebulan sekali. Nanti saya akan pilih satu atau dua orang sebagai yang mengevaluasi kelas. Nanti kamu akan lihat siapa dari teman-teman kita ini yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti kita buat konsekuensi di sini apa kamu ya? Nanti saya akan pilih dua orang melakukan evaluasi. Nanti kita sepakati bahwa evaluasinya per minggu atau per. Nah itu ya, ini yang mau kita lakukan saat ini. Kita balik ke yang pertama. Yang pertama yang mau kita lakukan tadi adalah kamu boleh tuangkan apa harapanmu dan kelas yang bagaimana yang kamu impikan. Itu yang mau kita lakukan. Jadi menurutmu kelas yang bagaimana yang kamu impikan yang bisa membuat kamu belajar dengan aman. Dan nanti gurunya kalau kamu belajar nyaman, gurunya juga belajar dengan. Jadi bukan berarti nanti ibu kelas impian saya gurunya nggak usah masuk. Gurunya nggak usah datang, kami aja main di kelas. Kelas impian itu bagaimana caranya kamu belajar dengan nyaman? Kamu mau gurunya ngajarnya gimana? Gitu di kelas impian ya. Kamu mau teman-teman ini bagaimana saat proses belajar mengajar itu impian. Jadi kelas impian yang bagaimana yang kamu harapkan dan apa harapanmu? Misalnya kamu bilang, oh kelas impian saya itu adalah kelas yang aman, yang tidak yang damai, yang tidak berisik, misalnya gitu. Harapan saya nanti teman-teman tidak saling mengganggu saat belajar dan sebagainya. Itu ya, itu impian dan harapan. Jadi kelas bagaimana yang kamu impikan, lalu harapanmu apa terhadap kelas ini? Kamu boleh tuliskan, saya akan bagikan ini. Sarangnya ya. Kamu tuliskan kelas impianmu, lalu tuliskan harapanmu, tempelin di depan, bikin namamu. Jadi sekarang jadi apa?
Andi, tolong kursi. Kursi. Mau duduk. Cepet. Oh Kiki, minta kursi apa? Kursi tuh, mau duduk. Ini sebelah. Yang pertama, artinya adalah disiplin ya. Disiplin ya. Karena memang banyak masalah kita sekarang. Rasa hormat itu adalah bukti kamu kurang. Menghormati itu harus bagaimana? Harus tunduk itu enggak. Saat kita melakukan belajar mengajar, kalau kamu dengan baik itu juga sudah salah satu contoh kamu tidak menghormati dan menghargai. Makanya akhirnya gurunya nggak nyaman, nggak nyaman. Nah, perlu tak ini kita masukkan? Perlu. Ya. Nanti kita jadikan keyakinan kelas. Kita ambil dulu ini kesepakatan dan kita lihat tulis. Mana kita tulis? Ya, biar saya ketikkan saja di sini. Oke, yang pertama tadi adalah kita disiplin ya. Disiplin, menghormati dulu ya. Yang pertama, coba ambil yang kedua. Saya mau kelas ini aman, tidak ada wali pulpen, tidak ada PR. Padahal. Orang yang direkam dia aja. Ini juga salah satu yang membuat kita tidak nyaman. Hal yang bisa dibilang. Update aja itu. Kalau batas pulpen kita sudah nggak enak nih, tapi Oke, jadi yang kedua yang kita inginkan adalah kelas yang aman ya. Yang kedua yang kita inginkan adalah kelas yang aman. Apa lagi tadi, Jis? Dia mau kelas yang Aman, tidak ada pulpen, saya tidak ada PR. Buku mana buku? Oke, kelas yang Bisa diulangi, Bu. Nanti boleh, nanti kita boleh langsung di kelas aman dan tidak ada PR itu langsung aja dulu. Nanti kita diskusikan. Yang kembali ke Yang ketiga. tiga, Bu. Yang kamu dari C3 ke sana. Ah, boleh. Cabut aja dulu dari bacakan ke Mas Fajar, apa bacakan? Oh, Cabut oke. dari bacakan. Impian saya kelas tidak ada PR, kelas jangan ribut, harapan tidak ada lepas. Pasti siapa Pak? Siap. Kelas yang aman sama kelas yang tidak ribut ya. Berarti apa itu? Enggak apa-apa. Baca di mana namanya? Saya mau kelas ini tidak ada PR-nya dan damai. Damai. Oke, sama ya, sama dengan yang tadi ya. Oke, next. Ayo. Ya. Kalau pengen kipas di kelas, info bendahara yang nggak pernah lagi uang kelas. Nah, ada sesuatu agak sewek ya. Fokus. Punya apa aja abang? Kelas yang damai, kelas yang indah. Yang mana di sini? Ini dua. Nah, tadi ya, yang tidak ribut atau damai di sini ya. Ya om. Iya, di silakan benar. Pendek-pendek. Apa itu? Damai nggak? Indah. Indah. Nanti kita bikin pas tulisin. Indah. Gak apa-apa, Bu. Udah, Bu. Yang penting sekali lagi kelas saya adalah ingin punya kipas biar gak panas dan kipas. Harapannya saya tidak bayari harapan saya dibayari ke Mekah sama bendahara. Coba
Harapan jangan banyak tugas. Kelas impian saya selalu jakos. Jadi kami buat kos jadi kita nyajak kos semua. Ya, tugas ya, makanya ini nanya apa tadi. Harapan kelas yang aman, damai, duduk tidak berisik, tidak ada yang ambil peralatan tulis, baca panas pasang kipas angin atau AC, garisnya solid satu sama lain. Kemudian ketika cuaca panas, pasang kipas lebih kompak lagi, aman damai. Ada di atas ya, kita tinggal Tidak ada kipas angin. Kipas angin bukan ada baik. Kipas angin gopeknya satu. Yang beli di sini Pak. Masa? Tadi mau menghapus duluan. Mau saya di kelas tidak banyak tugas, dan tiket saya tidak banyak panjang tangan. Kelas yang aman, damai, tidak berisik, dan gak ada yang mengambil peralatan tulis, cuaca panas pasang angin. Impian harus kompak, tidak boleh ganggu temannya lagi. Saya mau semua siswa kompak dalam melakukan hal-hal yang kita mau buat. Tidak ada yang ambil pulpen dan api. Harapan saya agar bisa saling mengerti dalam belajar, tidak ada mengganggu dan pukul-pukul. Aman ya. Adis. Nama weh bacanya. Kelas impian. Kelas yang aman. Rukun, harmonis, kompak. Ada kipas angin, Pak. Kipas angin semua kan? Harapan tidak ada yang rusuh, mengambil pulpen ke orang lain. Kompak. Siapa? Oh. Ayo lanjut. Pak U. Beneran apa udah? Harapan saya jangan banyak PR, lalu jam kos. Masih impian saya. Ada ya. Kelas impian saya, kelas yang aman dari jangan jahil. Harapan saya adalah kelas menjadi tertib dan teratur. Ini kelas dari itu damai, bersama. Kelas impian, kelas yang kompak, tidak ribut, tenang dan aman. Teman-teman yang saling kerjasama dan tidak mengganggu saat belajar. Bagus. Weh, ini bentar boy, ada dulu. Impian saya kelas ini bagus, tertib. Wah iya, sekarang gitu. Impian saya jarang ada tugas. Oke, masih sudah ada di atas. Next. Kelas impian saya adalah ada kipas. Harapan saya kelas yang kompak, terus nggak ada maling pulpennya dan ngumpetin HP. Dia bagus sih. Yang baca sendiri nggak ya? Itu yang tersangka yang bacakan ya. Ini bu, saya baca sendiri. Tapi panjang kali loh. Saya ingin mempunyai kelas yang kompak dalam pelajaran dan setiap ada acara-acara di sekolah seperti lomba-lomba. Saya ingin mempunyai kelas yang tidak ribut dan menghargai guru yang masuk ke dalam kelas. Harapan saya ada dulu di kelas kita. Ada dong di kelas kita. Oke, sudah ada di atas. Ini kayaknya harapan dari impian kan ada sama ya. Maimuna. Kelas impian saya ada kipas. Harapan saya kelas nyaman, tidak ada yang berisik, tidak ada jadi pulpen. Ngomongin depan duluan di. Sama ya, seperti permasalahan kita sendiri. Yang kita sama. Kelas impian yang saya inginkan adalah ingin punya kipas. Di sekolah harapan saya supaya tidak berisik di sekolah dan teratur, disiplin dan budi terhadap guru. Oh, berapa budi terhadap guru dan sopan santun. Mas semua kipas mau mampus. Ya, sama ada yang di atas. Oke. Kelas impian saya yaitu kelas yang tidak ribut saat belajar. Dan harapan saya ingin mempunyai kelas yang nyaman. Kelas
impian saya yaitu kelas yang tenang, tidak ribut belajar dan juga agak ada kipasnya. Harapan saya dapat mempunyai kelas yang nyaman. Bagus ya, bagus. Bagus. Harus banyak kipas itu, boy. Semua di kipas. Inilah yang sering diliput apa nih? HP. Saya ingin mempunyai kelas yang aman, tenang dan tertib. Teman-teman yang satu penempatan satu sama lain. Harapan saya adalah memiliki teman-teman yang kompak. Ya bagus. Inilah yang paling penting dua loh. Kelas inti saya adalah tidak ada yang bermain di kelas dan tidak ada yang anggota kelas menjadi kompak, tidak ada siswa yang terlambat dan tidak mengganggu teman. Bagus. Ya, kita tambahkan di sini berarti Kelas impian saya adalah kelas tidak terlalu berisik. Harapan saya bisa belajar dengan nyaman. Bagus. Tengok ini aja sudah. Laki. Belum ibot. tadi si apa belum ya, belum buat ya. Pingin punya kelas yang nyaman. Harapan saya kelas menjadi indah. Bisa kelas yang harapan. Bener kah? Untuk kupingmu lah yang bunyi. Kelas yang aman, damai, tidak bising. Teman-teman kelas yang kompak, tidak ada yang harapan kelas yang lebih tertib dan kompak. Nah ya. Bagus. Oke, kita tunggu sama lagi nanti kita belum masuk. Ayo. Saya boleh masuk sama mana ibu? Apa kelas impian? Oke ya, kita sudah punya beberapa kelas impian. Satu ya. Dari semua impian-impian dan harapan kita, sebagian besar sama. Saya sudah rangkumkan ini di sini. Nanti dari sini, dari impian-impian kita ini, kita nanti akan menyepakati atau membuat yang namanya atau kesepakatan pada dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti seperti ini. Ya, nanti kalau kita dapatkan seperti ini, nanti kita buat jadi kesepakatan. Sudah, Rizky? Gitu, selesai. Banyak harapan saya di sini. Sudah selesai. Ya, ini mau kita bicarakan. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas seperti ini. Ini contoh ya. Ini contoh yang mau kita buat. Kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat dulu yang sudah kita diskusikan bersama. Impian kita tadi secara garis besar saya sudah ini ya, sudah tulis. Ya. Kita punya 8 impian ini. Impian kita rata-rata impian kita sama. Yang pertama yang kita impikan itu adalah kelas yang aman. Kalau kita sekarang itu, oh ya disiplin. Kalau yang pertama disiplin dan menghormati guru. Nah ini impian pertama, kita mau kelas yang disiplin dan menghormati guru. Disiplin itu berarti kita hadir tepat waktu, pikir tepat waktu. Kalau ada kegiatan juga kita menghormati ya. Kalau menghormati guru berarti nanti kamu harus menghormati guru seperti kita tadi. Guru menjelaskan di depan dia dengan baik. Guru kasih tugas sama jangan. Nah sekarang untuk impian kita pertama ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita bisa jadi kelas yang disiplin dan menghormati? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan yang bisa kami yakini kamu pasti bisa melakukannya? Dari keyakinan kelas nanti semua yang kita sepakati nanti harus bisa kita lakukan. Ayo, kita kasih ide atau pendapat. Apa yang bisa kita lakukan supaya kelas impian kita pertama ini bisa kita wujudkan? Itu nanti konsekuensinya kita akan bicarakan. Keyakinan kelas ini nanti kita akan buat kalau katanya kita kan ada evaluasi jalannya kita buat konsekuensinya. Nanti ada evaluasinya ya, ada evaluasi. Nah untuk mencapai yang pertama ini, supaya kita bisa disiplin, yang pertama kita bisa lakukan adalah ada tempat waktunya bisa di pagi hari, bisa juga setelah jam istirahat. Jam istirahat itu kan kita sudah dapat jam 15 menit. Setelah itu kamu kalau sudah sebentar waktu bisa
dulu yang bertanya yang lain. Diam dulu. Masalahmu apa? Ini kalau sudah kita buat dari keyakinan kelas, ini harus bisa kita lakukan. Nanti kita akan evaluasi. Kalau dia evaluasi nanti masih kita banyak yang buat bisa nggak ini kita? Kalau ada kegiatan pagi di Excel, nanti sabda. Oke, yang bisa kita semangatin ya. Ini yang pertama ini. Selain ada mengatur waktu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Untuk disiplin dulu, apalagi yang bisa kita buat di sini itu yang kasih kamu kasih. Hai teman-teman. Kita masuk ke disiplin dulu, kita belum masuk ke sana. Tidak masuk kelas, kalau masuk kelas tidak menggunakan sepatu. Berarti lepaskan. Kalau dia ada aja sih pakai sepatu. Ampun, kita kan tidak punya yang kerja. Kalau kamu mau buat kesepakatannya dulu juga dilepasin nggak apa-apa. Kalau mau dulu juga kesepakatan buat kesepakatan kelas. Bu, ini ada pemekaran. Kalau kamu abang sendiri nggak akan dipotong. Karena sekolah itu harus kamu di sini sampai belajar, tapi dididik. Ya. Oke, apalagi yang perlu untuk disiplin? Kita masih di disiplin. Apalagi yang perlu untuk disiplin? Biar kita sampai ke tempat. Tidak ikut belajar. Nanti masih ngomong aja. Seragam harus rapi ya. Kaos kaki harus putih. Hari. Menggunakan seragam sesuai dengan hari ya bahasanya. Apa bahasanya lebih cantik lagi? Peraturan ya. Kalau sudah seragam itu sudah terpakai itu pakaian, sepatu, kaki, dasi, topi dan sebagainya. Ini kesesuaian dengan kita ya. Jadi nanti yang nggak sesuai nanti kita buat konsekuensi biar sama saya bakal. Tiket ya. Tadi saya beli pagi-pagi kemarin yang tiket belum datang. Kalau udah mau, biar masuk. Jadi oke ya, mungkin deh hadir tepat waktu. Kalau kira-kira pagi itu agak sulit kamu pada apa? Kamu tiket ya, pulang sekolah. Misalnya kamu misalnya dari yang ada pagi-pagi nggak bisa cepat datang. Berarti kalau sekolah tiket itu di dalam ya. Jadi besok pakai yang lain, tinggal revisi pulang. Kalau di dalam ini kan bisa jadi plus dalam ya. Saya rasa ini udah cukup ya, disiplin ya. Kalau untuk menghormati guru, apa kira-kira yang kita buat? Tidak boleh kata pakai kata jangan atau tidak. Apa yang harus dilakukan? Membawa perlengkapan belajar ya. Buku paket harus dibawa. Nah, ini udah masuk mari ya. Perlengkapan belajar itu dibawa masing-masing. Malamnya kamu harus merosper. Jadi pagi-pagi nggak ada yang ketinggalan buku paket, ketinggalan pulpen dan segala macamnya ya. Apa lagi? Yang kedua, kelas aman. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan supaya kelas aman? Ada tinggi. Nggak mungkin di dalam ada kelas ini nangis. Ayo, apa yang harus dilakukan nih?
Seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Tidak ada perubahan dalam kelas. Aku fotografer juga, aku mau belajar. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan diri. Kameramen. Kita mengendalikan diri kita sendiri, punya kesadaran sendiri, jangan memancing keributan. Emosi. Jangan memancing keributan, sesuatu yang tidak penting itu tidak boleh dilakukan. Ya. Apalagi yang tujuannya belajar. Mungkin tujuan nggak belajar, tapi tentu ada yang datang kemari tujuannya untuk belajar. Jadi usaha tidak memancing keributan. Gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan Diri sendiri. kita nggak bisa nyuruh orang lain, kamu jangan ribut, nggak bisa. Kamu jangan bilang sama dirimu sendiri, jangan ribut. Kalau masing-masing kamu mengatakan ke dirimu sendiri jangan ribut, pasti tidak akan. Jangan membuat yang lain mencari perhatian dan masing diri. Ya. Jadi ini balik ke diri. Nanti kita baca lagi penjelasan. Lalu yang selanjutnya tidak ada kas. Sebenarnya ini kalau kamu mau nggak masalah, kamu harus pasang satu sesuatu, kamu harus pasang. Misalnya seperti kamu punya beda senjata, langsung kamu ini, bisa nggak langsung ada. Kalau kamu bisa langsung ada, besok kita mau, misalnya mau penjelasan besok kita mau beli begini, biasa. Satu orang kumpul 20.000 misalnya, bisa nggak ada. Kan pas kita sini, kita pakai uang keluar nih, mas. Ya, jadi kamu nggak perlu repot kalau mau jualan. Ya, saya nggak terlalu berat ya, seminggu cuma 2.000 sama 1.000. Itu ya, jadi saya tidak masalah ini. Nah, ini masalahnya banyak ya, ini semua nih, kamu mau kita ikat. Ini adalah salah satu yang bisa dibilang nyaman. Kalau di dalam mau gitu. Lalu ada saran di mana? Bisa kadang-kadang kalau kamu di IPA sana itu mereka nggak di IPA. Kalau kamu mau pasti ada, berapa pasti kamu tahu? 500 ya? Tapi nggak terlalu kayak orang sama sini. Tapi gua kalau kita kita, kalau itu boleh, itu lagunya. Itu lagunya yang paling kita penting. Itu boleh kita pakai dulu. Boleh. Sama-sama. Kalau kamu sepakat, boleh. Dan depan boleh kita adakan. Tapi kalau masih listriknya ada ikuti. atau boleh di atas itu. Wah, ini kita bisa Itu berapaan? Iya, maksudnya gede. Paling nggak sampai 400. Nggak sampai 400 paling. Itu ya. 900 aja. Yang di atas itu kan? Oh, yang ini. Nah, yang tempel di dinding kan. Itu paling cuma 250 gitu. Nanti boleh ditanya-tanya nanti kalau misalnya kamu sepakat punya uang 600.000-an. Nanti kok kita berapa? Kira di mana Bray? Dari kita sih, awal dari SMA nih. Oh, itu bisa dibicarakan ya, pasti kita ada, bisa dibicarakan. Kalau memang oke, kira-kira aman, itu disampaikan buat Pak. Oke, ada kelas yang indah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar kelas kita indah? Jangan kalau kita jaga kebersihan ini udah oke ya. Jadi yang kita mau lakukan itu sama aja dengan sini ya, ini ya. Kita jangan sehari tepat waktu di kelas dibersihkan sebelum gurunya datang ya. Lalu untuk solid dan rumput. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan supaya kelas kita solid dan rumput? Kelas kita kalau solid ini. Ada beli opa. Apa yang bisa kita lakukan? Karena pasti tahu saya aktif kurang solidnya di mana. Dan kalau kegiatan-kegiatan kalian mungkin itu apa kira-kira yang bisa lakukan di sini? Ayo. Apa kira-kira? Ada. Untuk yang ini. Intinya Bu, kerjasama. Sama ya. Kalau kerjasama lalu Frekuensi. Satu frekuensi. frekuensi apa itu? Pikirannya sama, boleh. Yang lain-lain sama.
Gas. Berarti pikiran kita sama ya. Kita harus solid. Lihat ya. Kamu bisa ya, pegang ya. Dan kamu bisa kerja sama ya dan bergotong royong. Untuk menghadapi apapun yang kita lakukan. Saat ada program apapun di sekolah kita, kamu harus bisa solid, harus bisa kerja sama nanti mengerjakan tuntutan hari ini tanggal 20. Ini salah satu bukti kalau kalian nggak solid. Karena pas saya lihat masuk udah lagi yang kemarin saya pikir saya pikir kalian udah bikin ini bagi tugas. Kalian udah masuk kelas. Ini rencana ini. Oke, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan untuk poin kita yang terakhir? Bagaimana caranya biar kita satu titik kelas? Tadi Bu, bekerja sama. Sama ya. Kerjasama tidak saling Ganggu. saling menghormati. Jadi di kelas ini yang perlu dihormati itu kan kalian juga harus saling menghormati dan saling menghargai. Kalau kalian bisa saling menghormati dan menghargai, maka poin kita ini udah dapat. Berarti Ya Bu. oke ya, ini kesepakatan atau keyakinan kelas X sudah kita kasih dulu sama ini sudah kita sama-sama. Nanti harus kita nanti pegang-pegang master belum siap kita bicara soal topik sudah ada. Dan ini nanti dibuat seperti poster, ditempelkan. Setelah itu nanti kita akan tanda tangan bersama. Jadi boleh kita kasih kalian bisa.